Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Cos semua cinta Cos. Baik, kita langsung masuk ke pembelajaran hari ini. Kelas 10 itu terdiri satu KD, yaitu fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Kali ini adalah bagian yang pertama. Jadi ini matematika peminatan kelas 10 semester 1 oleh saya, Andi. Saya bagi menjadi dua sub besar, yaitu fungsi eksponen dan fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Adapun fungsi eksponen nanti saya bagi lebih kecil lagi, begitu juga fungsi logaritma. Hari ini kita akan bahas fungsi eksponen untuk yang pertama. Baiklah, fungsi eksponen dengan konsep eksponen dan sifat-sifatnya. Ya, kalian bisa perhatikan A plus A plus A sebanyak B. Kemudian A kali A kali A kali A sebanyak B. Bisa bedakan ya. Yang satunya tambah, yang satunya kali. Untuk tambah, itu dapat kita tulis B kali A. Selanjutnya untuk kali, dapat kita tulis A pangkat B. Ya, yang ini disebut sebagai bentuk eksponen. Nah, sekarang A kali A kali A sebanyak M, A kali A kali A sebanyak N. Ini kalau digabung dengan cara dikali, maka banyaknya A nanti adalah M plus N. Ini dapat kita tulis A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, untuk konsep yang kedua, A pangkat M, baik, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Nah, kita akan coba membuktikan ini. Ya, A pangkat M itu kalau diuraikan menjadi A kali A kali A kali A. Nah, ini nanti sebanyak M. Dibagi A pangkat N berarti A kali A kali A. Ini sebanyak N. Berikutnya, kalau atas sama bawah itu kita coret, satu aja kita coret. Nah, kalau ini berarti kita coret berapa ini? 2. Padahal ini banyaknya N. Maka ini kita coret sebanyak N. Nah, ini kita coret sebanyak N. Berikutnya, sisanya berapa ini sisanya? Ya. Sisanya M dikurangi N. Sehingga dapat kita tulis A pangkat M min N. Sudah terbukti. Jelas ya? Kita lanjutkan konsep yang berikutnya. Baik, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan syarat
A tidak sama dengan 0. Baiklah, cukup menarik membuktikan ini. Jadi, A pangkat 0 itu dapat kita uraikan A pangkat M min M. Jadi, 0-nya itu adalah M min M. Sehingga, sesuai konsep sebelumnya, ini menjadi A pangkat M per A pangkat M. Ya, sama, berarti ini bisa dicoret nih. Kalau dicoret jadinya 1. Sudah terbukti. Jelas ya? Nah, berikutnya AB pangkat M itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Nah, untuk membuktikan ini kalian bisa mencoba sendiri. Boleh kalau ditanyakan lewat WA juga boleh. Mungkin kalian buktikan lalu tidak yakin boleh tanya ke saya. Berikutnya A per B pangkat M. Ini nanti menjadi A pangkat M per B pangkat M. Untuk buktinya kalian bisa coba juga di rumah. Nah, selanjutnya A pangkat M pangkat N. Jadi ini bentuk pangkat dipangkatkan lagi. Maka sama dengan A pangkat M kali N. Ya, coba lagi. Jangan pernah berhenti mencoba. Berikutnya, bagaimana dengan pangkat negatif? A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Berikutnya, A per B pangkat min M. Itu bisa ditulis B per A pangkat M sama dengan B pangkat M per A pangkat M. Selanjutnya, A pangkat M per N sama dengan A pangkat M, yang ini akar pangkat N. Nah, jadi tolong konsep ini penulisannya itu betul-betul diperhatikan. Kita lanjut. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, nah kalian bisa lihat soalnya. Dua X pangkat min 5 kali Y sama dengan ini. Sehingga ini kalau diselesaikan, 2 bisa langsung dikalikan dengan 3 jadi berapa? Ya betul, 6. X pangkat 5 kali X pangkat 2. Karena ini koefisien sama, maka pangkatnya bisa langsung ditambah. Berarti menjadi X pangkat min 5 tambah 2. Iya, min 3 kali Y-nya Y pangkat 1, Y pangkat 4. Berarti ditambah jadi Y pangkat berapa? 5. Ini bisa ditulis lagi 6 Y pangkat 5 per X pangkat 3. Jelas ya? Untuk soal nomor 2. Nah, kalian perhatikan dulu soalnya. Baik. Ya. 13 pangkat 2 plus A dan seterusnya. Ini koefisiennya adalah, bilangan pokoknya adalah 3. Bilangan 3 yang ini bilangan pokoknya 9. Nah ini kalau bisa kita samakan, kita samakan. Ini bisa ya, ini ya, menjadi 3 pangkat. Oke, ini kita buat menjadi 3 pangkat 12 plus A kali 3, 9 itu 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kalau kena pangkat lagi, jadi dikalikan. Sehingga 3 pangkat 2 jadinya apa jadinya? 4A dikurangi 14 per 3 pangkat 5A. Sehingga nanti menjadi, oke, kalau bilangan pokoknya udah sama, itu bisa kita gabung. Jadi
12 ditambah A plus 4A min 14 per, jadi kalau, maaf, bukan per, nah saya hapus ya. Kembali lagi. Kalau per itu pangkatnya jadi dikurangi 5A. Sehingga menjadi apa? 12 dikurangi 14 jadinya min 2. A tambah 4A 5A dikurangi jadinya 0. Berarti 3 pangkat min 2 atau bisa ditulis 1/3 pangkat 2 atau 1/9. Jelas ya? Nah, berikutnya kita yang ketiga. Baik, yang ketiga, A pangkat 3, B pangkat 4. Coba saya tulis kembali. Ini A pangkat 3, B pangkat 4 per C pangkat min 3 kali D. Dibagi itu bisa dikali dengan kebalikannya. Jadi D pangkat 3, A pangkat 5, B pangkat min 2 kali C. Sehingga ini nanti menjadi A pangkat 3 di atas, A pangkat 5 di bawah. Nah, enaknya ini kita bawa ke bawah aja. Jadi A pangkat 2. Lalu B-nya bagaimana? B pangkat 4, B pangkat min 2. Nah, B pangkat, karena atas sama bawah, nanti 4 dikurangi min 2. Hasilnya berapa? 6. Bagus. Lalu C, bagaimana dengan C? C di bawah semuanya ya. C pangkat min 3 kali C pangkat 1. Sehingga bawa aja dia C pangkat min 2. Jadi min 3 ditambah 1. Jadi min 2. Ya. Oh, sudah. Lalu tinggal D. Ya, tinggal D ya. Untuk D, atas D pangkat 3, bawah D pangkat 1. Kita bawa ke atas saja. Jadi D pangkat 2. Nah, ini ada bentuk yang pangkat yang masih nggak enak ini. Bawahnya bentuk negatif. Sehingga kita buat positif, caranya menjadi B pangkat 6, C pangkat 2. Jadi bawa ke atas ya. Kali D pangkat 2 per A pangkat 2. Selesai. Jadi perhatikan baik-baik penjelasan ini. Berikutnya contoh soal nomor 4. Wow, nomor 4. So tidak bingung, saya hapus ya. Saya hapus pembahasan tadi. Ya. Ya, ini X pangkat A per X pangkat B pangkat 1 per AB. Jadi ya ini nanti masuk ke pangkatnya sini, masuk ke pangkatnya sini. Nah, kalau pangkat dipangkatkan nanti jadinya dikalikan. Jadinya menjadi apa? Menjadi X pangkat. Kalau dikali jadinya A per AB. Jadinya A per AB itu jadinya 1 per B. Per X. Nah, B kali 1 per AB jadinya 1 per A. Dikali X pangkat sama 1 per C jadinya ya. Per X pangkat 1 per B. Kali X pangkat
1 per A per X pangkat 1 per C. Kalau perhatikan, ini sama dengan ini. Sehingga ini bisa kita coret. Ini juga bisa. Dan ini juga bisa kita coret dengan ini. Habis. Berarti sama dengan berapa? 1. Jelas ya? Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Baik. Bisa kalian lihat soal di atas. Nah, saya akan bahas 64. Nah, itu bisa 2 pangkat 6. Bisa 4 pangkat 3. Bisa 8 pangkat 2. Nah, saya lebih senang menggunakan 4 pangkat 3. Ya, 4 pangkat 3. Kenapa? Karena kalau 4 pangkat 3 kena pangkat lagi, pangkatnya kan dikalikan. Kalau dikalikan jadinya 4 pangkat min 2. Kali 125 itu 5 pangkat 3. Kena pangkat lagi jadi dikalikan 5 pangkat 3 per 6. Per 6. Kali 1 per akar 5 itu 5 pangkat 1 per 2. Gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan 3 per 6 itu berapa? 3 per 6 itu 1 per 2. Berarti ini 5 pangkat 1 per 2. Ini 5 pangkat 1 per 2. Bisa kita coret. Sehingga tinggal 4 pangkat min 2. Berapa sih 4 pangkat 2? 1 per 4 pangkat 2. 1 per 16. Jelas ya? Kita lanjut ke nomor 6. Baiklah. Nah, ini agak rumit. Tetapi kalian bisa lihat. Di sini bilangan pokoknya adalah 1 per 3. Ini sama-sama 1 per 3. 1 per 5, 1 per 5 ini 2. Jadi yang sama-sama ini bisa kita gabung pangkatnya. Nah, ini menjadi 1 per 3 pangkat min 4 dikurangi min 3. Jadinya min 4 tambah 3. Jadinya min 1. Ini 1 per 5 pangkat 1. Ini pangkat 2. Berarti 1 per 5 pangkat 1 dikurangi 2. Min 1. Yang ini 2 pangkat min 2 dikurangi min 4. Berarti min 2 tambah 4. Min 2 tambah 4 itu adalah 2. Sama dengan, ingat 1 per 3 itu adalah 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 kena pangkat lagi. Jadi dikali kan min 1 kali min 1 jadinya 1. 5 pangkat min 1 jadi pangkat 1 jadinya ya 2 pangkat 2. Nah, 3 kali 5 kali 4 jadinya berapa? 60. Jelas ya? Nah, kita ke bahasa nomor 7. Nah, 3 pangkat 5. Nah, ini pangkat min 1 ini. Ini kalau pangkat negatif ini, kalau berperan nih, bisa langsung kita balik ininya. Supaya pangkatnya jadi pangkat positif. Jadi pangkat 1 menjadi 27 A pangkat 5 B pangkat 5 per 3 pangkat 5 A pangkat 7 B pangkat 2 pangkat 1. Karena pangkat 1 nggak usah kita tulis ya. Berarti menjadi sama dengan, oh iya, 27 itu 3 pangkat 3 per ini 3 pangkat 5. Nah, ini, oh ya, A pangkat 5, A pangkat 7. Berarti kita pakai yang bawah aja, A pangkat 2. B pangkat 5, B pangkat 2. Kita pakai yang atas saja kalau gitu nih. B pangkat 3. Sehingga sama dengan, oh ya, 3 pangkat 3 sama 3 pangkat 5. Berarti kita pakai yang bawah ya. Jadi 1 per 3 pangkat 2. Lalu ini B pangkat 3. Lalu A pangkat
2. Atau B pangkat 3 per 9A pangkat 2. Jelas ya anak-anak ya? Selanjutnya kita ke nomor 8. Nah, supaya tidak membingungkan, ini saya hapus dulu. Saya hapus. Nomor 8, nah kita lihat min 2A pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita pecah min 2 pangkat 3. Jadinya berapa? Jadinya adalah min 8. Min 8. A pangkat 3. 2 pangkat min 2 per 3. Kali A pangkat min 2 per 3. Per 16. 16 itu 2 pangkat 4. Berarti kalau kena pangkat ini jadinya 2 pangkat 4 per 3. A pangkat 4 per 3. Sama dengan min 8 kali ini A pangkat 3. Ini A pangkat min 2 per 3. Berarti ditambah ya. Jadi min 2 per 3. Ini kan 4 per 3 di bawah. Jadi dikurangi. Nah gitu. Kali yang ini. 2 pangkat min 2 per 3. Ini di bawah berarti min 4 per 3. Jadi sama dengan min 8 kali A pangkat, lihat 3, min 2 per 3, min 4 per 3 itu min 6 per 3. Min 6 per 3 itu berarti 2. 3 dikurangi 2, jadinya A pangkat 1. 2 pangkat 2. Berarti sama dengan min 8 kali 4, min 32. Selesai. Nah, silahkan diulang-ulang untuk dipelajari lagi di rumah. Berikutnya, kita masuk ke nomor 9. Nah, angkanya jadi agak lebih rumit lagi. 0,09. 0,09 itu katakanlah dia itu 9 per 100. Nah, 9 per 100 itu bisa kita tulis 3 per 10 pangkat 2. Jelas ya? Padahal 3 per 10 itu adalah 0,3 kan ya? Berarti ini menjadi 0,3 pangkat 2. Dipangkatkan ini jadi dikalikan. Setengah X min 3 per 0,3 pangkat berapa ini? Ya, X min 2 sama dengan. Ini bisa kita coret. Nah, 0,3 pangkat X min 3, 0,3 pangkat X min 2. Ini bisa digabung karena sama-sama 0,3-nya nih. 0,3 X min 3 dikurangi X min 2. Berarti min X plus 2. Ini habis. Berarti tinggal apa? Tinggal 0,3 pangkat min 3 tambah 2, min 1. Atau dia 3 per 10 pangkat min 1 sama dengan 10 per 3. Nomor 9 selesai. Kita masuk ke nomor 10. Ya. 12 pangkat n min 1 per 2 pangkat n plus 1 kali 6 pangkat n min 3. Baik. Saya bahas ya. Perhatikan baik-baik. Lihat 12. 12 itu adalah 2 kali 6. Karena pangkat n min 1, berarti pangkat itu bisa dipecah. Jadinya 2 pangkat n
min 1 kali 6 pangkat N min 1 per berapa? 2 pangkat N plus 1 dikali 6 pangkat N min 3. Berarti sama dengan ya. Ini 2 pangkat N min 1, 2 pangkat N plus 1. Itu karena sama-sama bilangan pokoknya 2, itu bisa digabung pangkatnya. Dikurangi jadinya. N min 1 dikurangi N plus 1. Berarti dikurangi N min 1. Kali 6, N min 1. Ini bisa digabung juga ya. Min N plus 3. Dikurangi jadinya min N plus 3 seperti ini. Sama dengan N min N. Habis. Min 1, min 1. Berarti min 2. 6. N min N-nya habis. Min 1 plus 3. Itu adalah 2. Sama dengan 36 per 4. Sama dengan 9. Selesai. Jadi silahkan dibaca, ditulis, dan diulang-ulang ya supaya lebih paham. Baik, nomor 11. Nomor 11, 3 pangkat X plus 2 dikurangi 3 pangkat X. Nah, bagaimana nih? Ya, ini kita uraikan dulu ini. 3 pangkat X kali 3 pangkat 2. Jelas ya? Jadi X plus 2 kalau dimasukkan lagi. Dikurangi 3 pangkat X per ya 3 pangkat X dikurangi 3 pangkat X kali 3 pangkat min 1. Sama dengan, ini 3 pangkat X itu bisa dikeluarkan. 3 pangkat X dalam kurung, ini tinggal 3 pangkat 2 kan, berarti 9. Min 3 pangkat X dikeluar, jadi habis. Habis itu maksudnya 1 per, ini 3 pangkat itu bisa dikeluarkan juga. Jelas di sini ya. Sudah dikeluarkan tinggal 1. 3 pangkat dikeluarkan berarti tinggal berapa? 3 pangkat min 1. Berapa sih 3 pangkat min 1? 1 per 3. Nah, baru bisa dicoret ini. Jangan dioret-oret ya, tapi dicoret. 9 kurangi 1, 8 per 1 dikurangi 1 per 3, 2 per 3. Nah, sehingga ini naik ya, jadi 24 per 2, 12. Baik, kita lanjut. Oh, ini. Silakan ditulis. Dipahami? Kita lanjut ke nomor 12. Ya, wah, ini agak rumit ya. Nah, ini pangkatnya itu bisa dimasukkan ke sini. 1 pangkat 5, 1 plus P pangkat 5. Baik. Coba ya. 1 pangkat 5 berarti 1 per 1 plus P pangkat 5. Kali, nah, pangkat negatif ini. Jadinya dibalik nanti. P min 1 pangkat 7. Satunya gimana? Dibalik, dia di bawah. Nggak ngaruh ya. Jadi kayak gini. Kali, ini jadinya 1 plus P pangkat. Oh ya, 1 plus P pangkat 6 per 1 min P pangkat 6. Jadi ini dibalik, jadinya pangkat 6. 6-nya saya masukkan jadi 1 plus P pangkat 6, 1 min P pangkat 6. Jelas ya? Mudah-mudahan. Nah, selanjutnya kita lihat untuk 1 plus P dan 1 plus P ini, 1 plus P pangkat 5 di bawah, 1 plus P pangkat 6 di atas, ini bisa kita eksekusi nih. Nah, sama-sama 1 plus P-nya ya. Jadinya 1 plus P pangkat 1.
Tapi yang ini belum bisa kita eksekusi ini karena ini P-1, yang ini 1 min P. Nah, coba P-1 pangkat 7. Nah, ini di bawah ini ya. Ini boleh nggak? Sama nggak sih 1 min P dengan P-1? Iya, jelas nggak sama ya. Tapi ini saya buat sama. Dan itu boleh. Kenapa? Karena ini pangkatnya itu pangkat genap. Kalau pangkatnya pangkat ganjil, 1 min P dengan P-1 tidak boleh disamakan ya. Tapi kalau pangkatnya pangkat genap kan itu boleh. Nah, selanjutnya sama dengan 1 plus P kali P-1 pangkat 7, P-1 pangkat 6. Jadinya P-1 pangkat 1. Selesai. Nah, dibaca, dipelajari, diulang-ulang. Kita lanjut ke nomor 13. Oh ya, kita nanti ada 15 soal ya yang saya bahas. Tinggal sedikit lagi. Diketahui 3 pangkat X sama dengan 3A, 5 pangkat X B per 5, maka 45 pangkat X sama dengan. Baiklah. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? 45 pangkat X. 45 itu 3 kali 3 kali 5. 45 kan? Pangkat X. Sehingga menjadi 3 pangkat X kali 3 pangkat X kali 5 pangkat X. Jelas ya? Sama dengan 3 pangkat X-nya apa? 3A kali 3A kali 5 pangkat X-nya itu adalah B per 5. Berarti sama dengan 9, 3 kali 3 9. A kali A itu A kuadrat B per 5. Selesai. Tinggal 2 nomor lagi. Semangat ya. Tinggal 2 nomor lagi. Nomor 14, nomor 15. Wah, ini menarik banget ini. Konsentrasi tinggi. 3 pangkat X tambah 3 pangkat sama dengan 6. Maka 3 pangkat 2X tambah 3 min 2X sama dengan berapa? Menyelesaikan ini tidak boleh kalau, oh ini pangkat 2 jadinya 6 kuadrat. Jadi 3 tidak boleh. Tapi kalian ingat konsep berikut. A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan A plus B kuadrat dikurangi 2AB. Ya, ini mirip dengan, jadi ini kalau diuraikan itu menjadi A plus B kuadrat dikurangi 2AB. Jadi A kuadrat ini 3 pangkat X kuadrat. Jadi A-nya itu adalah 3 pangkat X ini. Sebagai B-nya itu adalah 3 pangkat min X. Nah, sehingga kalau A plus B kuadrat menjadi 3 pangkat X ditambah 3 pangkat min X kuadrat dikurangi 2 kali A kali B. 3 pangkat X, 3 pangkat min X. Selanjutnya sama dengan 3 pangkat X tambah 3 pangkat min X itu berapa? Ya, sama dengan 6. Dikurangi 2 kali 3. Wah, ini 3 pangkat X, jadi X min X. Jelas ya? Sehingga menjadi 36 dikurangi 2 kali X min X itu 0. 3 pangkat 0 berapa? 1. Sehingga menjadi 34. Jelas ya? Wah, menarik banget ini. Jadi kalian harus tahu konsep ini ya, rumus ini. Nah, kita lanjut ke soal nomor 15. Nomor 15 itu kalau kalian perhatikan, dia itu mirip dengan yang di atas. Cuma saya balik. Yang diketahui, kalau ini yang diketahui adalah, nah yang sebelah sini, 5 pangkat 2 plus 5 min 2X. Yang ditanyakan, oh ini membingungkan ya, saya hapus saja. Tapi sebelumnya kalian tulis dulu ya. Nah, berikutnya, ya, ini 5 pangkat plus 5 pangkat X. Maka yang kalian uraikan itu yang ini dulu. Tetap yang ini dulu. Menggunakan rumus ini tadi, jadinya A plus B kuadrat berarti 5 pangkat X
ditambah 5 pangkat min X kuadrat dikurangi 2 kali A kali B. A-nya itu 5 pangkat X, 5 pangkat min X sama dengan 5 pangkat X. Berarti, oh iya, nanti sama dengan, berapa? Sama dengan 62. Ini orat ya. 5 pangkat X ditambah 5 pangkat min X kuadrat dikurangi 2 kali, ini 5 pangkat X kurang X, ini 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 itu berapa? 1. 62. Sehingga 5 pangkat X ditambah 5 pangkat min X kuadrat sama dengan, ini kan kurangi 2 ya. Kalau pindah ke sini jadinya 60. Sehingga di sini 5 pangkat X ditambah 5 pangkat min X-nya berapa? Kalau dikuadratkan sama dengan 64. Berarti jadinya 8. Selesai. Baik. Saya kira pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, semangat belajar.